Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah mulai menerima barang jarahan yang dikembalikan warga pasca kerusuhan di Kompleks Setda dan Gedung DPRD pada Sabtu 30 September 2025 lalu. Ratusan barang telah diserahkan secara sukarela melalui RT, RW, kantor kelurahan, hingga posko resmi yang disiapkan Pemkot. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afsan pada Rabu 3 September menyebutkan langkah ini merupakan bukti kesadaran warga untuk ikut memulihkan kondisi pasca peristiwa yang menimbulkan kerugian hingga 100 miliar rupiah. Pemkot mengapresiasi warga yang mengembalikan barang. Identitas mereka akan tetap dirahasiakan karena tujuan utamanya adalah pemulihan, bukan sekadar penindakan hukum. Sudah banyak sekali terkumpul di kelurahan-kelurahan maupun kecamatan barang-barang jarahan. Nah, ini lumayan lah efek dari kemarin saya menyampaikan bahwa warga yang secara sukarela mengembalikan ini tidak akan diproses hukum. Ya, alhamdulillah respon dari masyarakat maupun gerakan dari RT RW kelurahan kecamatan sangat luar biasa. Tapi kan kemarin ada pertanyaan juga dari statementnya Pak Kapolres bahwa proses hukum tetap tidak bisa dihapuskan. Pengembalian barang ini membantu pemerintah menyelamatkan aset dan dokumen penting milik daerah. Ia menjelaskan, warga yang hanya ikut-ikutan atau membawa barang-barang kecil yang tidak bernilai penting tidak akan diproses hukum. Namun orang yang terindikasi sebagai provokator, pelempar bom molotov, atau koordinator kerusuhan akan tetap ditangani kepolisian. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menerjunkan tim ke Yogyakarta usai unjuk rasa anarkistis yang terjadi pada akhir pekan lalu. Kompolnas mendatangi Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Sarjito pada Rabu 3 September untuk menjenguk anggota polisi Polda DIY yang tengah dirawat. Anggota polisi tersebut mengalami luka saat mengamankan demonstrasi di Mapolda DIY beberapa hari lalu dan kini kondisinya berangsur membaik. Menurut pihak Rumah Sakit Sarjito, kunjungan Kompolnas dalam rangka ingin mengetahui kondisi kesehatan anggota polisi yang masih dirawat. Ya kita diskusi biasa gitu ya, artinya kita diskusi sambil menjenguk pasien. Memang yang ditanyakan adalah seputar penanganan medis pasien. Penanganan medis pasien dan juga menanyakan keluhan-keluhan yang masih muncul. Ya, dan keluhan-keluhan yang masih muncul seperti apa nanti juga diceritakan oleh pasien. Pada prinsipnya pasien juga sangat mengapresiasi tim medis Sarjito yang memang kita melakukan penanganan secara cepat gitu. Dari kemudian terkait kemarin ada salah satu yang meninggal, tidak ada yang disinggung tentang itu karena memang fokus dari Kompolnas adalah anggota I. Hingga Rabu siang, Rumah Sakit Sarjito masih merawat 6 orang pasien yang mengalami luka akibat unjuk rasa. Mereka rata-rata mengalami patah tulang dan robek di bagian tubuh. Sebelumnya, Rumah Sakit Sarjito menangani total 29 orang korban unjuk rasa, termasuk 1 anggota polisi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerima pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan pembalakan hutan yang dilakukan oleh Adeline Lis. Adeline Lis, selaku pemilik PT Keangnam Development Indonesia, merupakan tersangka tindak pidana korupsi dan pembalakan hutan di Kabupaten Mandailing, Natal pada tahun 2008 silam. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, dalam konferensi pers Rabu 3 September menyebut Adeline Lis telah membayar lunas uang pengganti sebesar 105.857.244.282 rupiah serta 2.938.556,24 dolar Amerika Serikat sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara yang menimbulkan kerugian negara. Pada tanggal 2 September
2025 kemarin tepatnya ya. Terpidana Adilis telah melunasi atau membayar uang pengganti sebanyak 105.244.284 rupiah ditambah 2.938.556,4 US. Ia menambahkan, ini adalah bukti komitmen kejaksaan dalam pemulihan kerugian negara sekaligus memberi kepastian hukum. Selanjutnya, pihak Kejaksaan Tinggi Sumut akan menyetorkan uang pengganti tersebut ke kas negara. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Valeri Siregar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 3 Kota Palu, Sulawesi Tengah berhasil mengubah sepeda motor bekas berbahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik bertenaga baterai. Proses konversi dilakukan di sekolah dengan pendampingan dari instruktur dan guru. Motor yang telah dimodifikasi tidak hanya bisa dinyalakan, tapi juga langsung diuji coba di lingkungan sekolah. Kepala SMKN 3 Palu, Hamka, menyebut program ini mendorong kolaborasi antar siswa lintas jurusan. Inilah yang kita lakukan pertama di Sulawesi Tengah. Tentunya harapan kami dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian SDM mungkin bisa memberikan kami support untuk kita bisa tindaklanjuti hal-hal yang luar biasa menurut kami. Ini nanti tadi 1 unit tanggal 3 sudah bisa operasi di areal sekolah. Sementara itu, instruktur bernama Hanopa Abdul Hidayah mengungkapkan para siswa SMKN 3 Palu berhasil mengonversi 5 unit sepeda motor tipe berbeda menjadi listrik. 5 motor ini mempunyai berbagai macam cc atau watt yang dipakai untuk mesin kendaraan listriknya. Dari mulai
2 kW 2000 watt sampai 3 kW 3000 watt. Semua sistem motornya itu berbeda-beda, dari mulai otomatis sampai manual seperti itu. Nah, kenapa berbeda-beda? Karena ini kebutuhannya untuk pendidikan, untuk media pembelajaran. Konversi motor listrik yang melibatkan puluhan siswa dan guru ini diharapkan bisa menjadi model pembelajaran terapan di sekolah kejuruan lainnya di Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut merupakan program tanggung jawab sosial lingkungan TJSL oleh PLN UP 3 Palu sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem energi ramah lingkungan di lingkungan pendidikan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Isfaldi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Konversi sepeda motor dari Seoul menjadi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi para petani. Selain mengamankan total 11,5 ton pupuk, polisi juga menangkap satu orang tersangka berinisial LH yang menjual pupuk bersubsidi secara ilegal keluar kabupaten. Dalam konferensi pers di Banjarmasin Rabu 3 September, Wakil Direktur Reskrimsus Polda Kalsel AKBP Riza Mutakin mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari truk mencurigakan yang melintas di wilayah Jalan Trans Desa Sungai Riam, Pelai Hari, Kabupaten Tanah Laut pada 29 Juli lalu. Setelah diperiksa, truk yang berangkat dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju Kabupaten Tanah Laut ternyata mengangkut 60 karung pupuk NPK dan 100 karung pupuk urea bersubsidi masing-masing seberat 50 kg. Barang bukti kemudian bertambah menjadi 130 karung pupuk NPK dan 100 karung pupuk urea dengan total berat 11,5 ton. Yang memperdagangkan atau mendistribusikan pupuk bersubsidi antar wilayah kabupaten yang tidak tepat sasaran. Barang bukti tadi telah kami sampaikan, ada pupuk urea bersubsidi 50 kg sebanyak 100 karung, ditotalkan 5 ton. Ya. Kemudian pupuk NPK Poska bersubsidi isi masing-masing 50 kg sebanyak 130 karung atau 6,5 ton. Penggagalan itu berhasil menyelamatkan jatah pupuk bersubsidi untuk 46 petani. Dari Banjarmasin, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.